Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Satgas Kartens temukan satu pucuk pistol milik KKB saat menyisir di distrik Serambakon, Pegunungan Bintang. Tentara di pos perbatasan RI Papua New Guinea Sko, Kota Jayapura, gagalkan penyelundupan ganja. Sepekan cuaca buruk, nelayan di Merauke masih takut melaut. Kepolisian Resor Pegunungan Bintang bersama aparat gabungan TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Operasi Damai Kartens menyisir ulang lokasi kontak senjata dengan KKB. Dalam kejadian itu, 5 anggota KKB Otobius Bidana Mimin tewas di distrik Serambakon, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan. Dari hasil penyisiran tersebut, aparat menemukan sepucuk pistol jenis FN beserta puluhan peluru. Wakapolres Pegunungan Bintang Kompol Mica Toding mengatakan penyisiran ulang ini dilakukan untuk mengantisipasi serangan balasan KKB. Telah ditemukan satu buah karung beras yang berisikan satu buah tas hijau. Yang di dalam tas hijau terdapat satu pucuk senpi jenis FN, kemudian satu buah magasin pistol, 41 butir amunisi kaliber 5,56, kemudian 9 butir amunisi kaliber 9 mm, 3 butir amunisi kaliber 38 mm, 1 set baju loreng beserta celana yang di dalam baju tersebut terdapat tulisan TPNPB. Mengantisipasi gangguan KKB, Polda Papua telah menempatkan 35 personel Brimob Polda Papua untuk mendirikan pos di distrik Serambakon, Kabupaten Pegunungan Bintang. Oksibel ini sedang dikembangkan. Tetapi saya sudah di tempat yang kemarin penembakan, kita tempatkan anggota Brimob dari Satbrimob Polda Papua di sana. Saya sudah minta Satgas juga, di mana mereka ganggu kita datang berikan pos. Tidak boleh aparat TNI Polri mundur satu langkah. Di Serambakon sudah ada pos polisi? Sudah ada pos itu, kita masukkan Brimob dari Papua. Nanti ditambah teman-teman TNI. Kita berkolaborasi untuk jaga. 35 orang. Pangdam 17 Cendrawasih, Maijen Ishak Pangemanan memastikan 2 pucuk senjata api yang disita dari kelompok kriminal bersenjata di Pegunungan Bintang adalah milik prajurit yang gugur dalam insiden jatuhnya helikopter Mi-17 di distrik Oskop tahun 2020 lalu. Yang dari heli yang jatuh, ya, untuk senapan itu miliknya salah satu anggota 725, kemudian pistolnya milik salah satu co-pilot. Artinya itu milik TNI ya? Iya, milik TNI. 30 September lalu, aparat keamanan menembak mati 5 anggota KKB di distrik Serambakon, Pegunungan Bintang. Dari tangan para pelaku, petugas menemukan 3 pucuk senjata api. Dari 5 orang yang tewas, salah satunya bernama Otobius Bidana Mimin yang merupakan komandan lapangan KKB yang selama ini melakukan teror dan tindakan kriminal di distrik Serambakon. Otobius diketahui merupakan salah satu anak buah kepercayaan Ananias Ati Mimin, pemimpin KKB Pegunungan Bintang. Hendra dan Arthur melaporkan dari Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan. Kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Egyanus Kogoya mengancam akan menembak penjabat Bupati Nduga, Edison Gwi Jangge, jika masih terus menyambangi distrik di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan. Kapolda Papua Irjen Polisi Matius Fakir mengatakan ancaman tersebut adalah hal yang biasa dialami pejabat di daerah. Ia meminta Edison tidak takut dan memerintahkan seluruh Kapolres di daerah rawan KKB untuk menegakkan peraturan hukum terhadap KKB.
Kalau kemarin saya tadi baca di koran lagi, bupati diancam. Biarin aja diancam, nggak apa-apa. Biasa menjadi pemimpin tuh kalau diancam-ancam itu biasa. Yang penting para pejabat bupati juga dia tidak perlu takut. Dia kerja maksimal untuk melayani masyarakat. Keselamatannya dijaga oleh aparat TNI Polri. Nah kalau dia karena diancam-ancam terus pergi meninggalkan Duga, kan nanti terganggu aktivitas pemerintahan. Nah kalau aktivitas pemerintahan ini terganggu, yang menang kan si Egy. Jadi kita masuk dalam dia punya kemauan atau orang-orang yang selama ini bersembunyi memanfaatkan isu penculikan itu untuk kepentingan mereka. Edison Gwijangge kerap mengunjungi sejumlah distrik di Kabupaten Duga dengan menggunakan pesawat. Kegiatan Edison ini rupanya membuat gerah KKB pimpinan Egyanus. Kapolda Papua menambahkan, dalam waktu sebulan terakhir, aparat berhasil menangkap 3 anggota KKB di berbagai wilayah rawan. Ketiga anggota KKB ini kerap memasok senjata api dan bahan makanan bagi kelompok KKB di Nduga dan Pegunungan Bintang. Hendra melaporkan dari Nduga, Provinsi Papua Pegunungan. Setelah melaksanakan penangkapan 21 plastik berisikan ganja ini nyaris beredar jika tidak dicurigai polisi. Berawal dari gerak-gerik 2 pemuda yang mencurigakan di perlintasan perbatasan RI Papua New Guinea di Kampung Moso, Distrik Moratami, Kota Jayapura, Papua. Keduanya hendak mengambil plastik yang sengaja diletakkan di pinggir jalan. Satgas Pamtas Yonif 122 Tombak Sakti, perbatasan RI PNG, yang curiga pun langsung menyergap. Dan benar saja, ternyata ada 21 plastik yang berisikan ganja seberat 600 gram. Setelah melaksanakan penangkapan terhadap 2 orang warga negara Indonesia yang membawa narkotika jenis ganja seberat 635 gram. Adapun barang bukti lainnya yaitu uang tunai sebanyak Rp167.000, kemudian 1 KTP asli, kemudian 2 ATM. Kedua tersangka langsung dibawa ke Polsek Moratami untuk kemudian diserahkan ke Satuan Res Narkoba Polresta Jayapura. Wilayah perbatasan Indonesia Papua New Guinea rawan penyelundupan narkotika, khususnya ganja dan sabu-sabu. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Ada-ada saja ulah nekat sopir truk ini. Ia sengaja menaruh material tanah di tengah jalan. Tujuannya untuk memblokir jalan Pasar Wosi. Namun ulahnya berakhir di tangan polisi. Ia ditangkap Polresta Manokwari karena dinilai mengganggu ketentraman warga dan pedagang sekitar. Kapolresta Manokwari Rivaldi Simangunsong mengatakan ia tidak mentolerir pelaku yang memblokade jalan, termasuk pelaku yang mendalangi insiden tersebut. Yang sudah kami amankan sopir. Yang pemiliknya kami panggil. 3 truk lagi akan kami amankan. Ini sudah ditangkap. Tahu. Siapa dari Sama kita. Pokoknya kita tidak ada toleransi. Kita membangun korban. Kita ada di kota provinsi, masa mau melakukan masih kayak dulu. Polisi berencana akan memanggil 3 pemilik truk untuk dimintai keterangan dalam kasus ini. Kamis pekan lalu, masyarakat pemilik hak ulayat memblokir jalan Pasar Wosi, Manokwari. Aksi ini merupakan buntut kasus sengketa tanah di mana pemilik hak ulayat menuntut ganti rugi lahan sebesar 120 miliar rupiah yang menurut mereka belum dilunasi pemerintah daerah Manokwari. Akibat blokade jalan itu, kegiatan di Pasar Wosi terpaksa ditutup dan pedagang harus berjualan di emperan toko. Dari Manokwari, Papua Barat, Edi melaporkan.